Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang saya hormati, mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teori hegemoni Gramsci dalam kajian sosiologi sastra. Nah, kepada seluruh teman-teman, semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Oke, pada mata kuliah sosiologi sastra, seperti yang sebelum-sebelumnya, nanti di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah teori, dan yang kedua nanti adalah kajian yang menggunakan teori tersebut atau contoh dari teori tersebut. Nah, pada yang pertama ini kita akan membahas mengenai teori hegemoni Gramsci dalam kajian sosiologi sastra. Nah, apa itu hegemoni? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu secara literar bahwa hegemoni itu adalah kepemimpinan. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hegemoni itu adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi kekuasaan dan sebagainya suatu negara atas negara lain. Nah, ini ada istilah lain dari hegemoni bahwa hegemoni itu diturunkan dari hegetei, bahasa Yunani yang berarti juga kepemimpinan. Jadi, teori hegemoni ini adalah teori tentang kepemimpinan. Nah, yang selanjutnya yaitu, ini teori hegemoni ini diturunkan dalam bahasa Yunani dari hegetei yang berarti kepemimpinan. Dalam pengertian yang luas, ini Ratna dalam Suhendi tahun 2014 halaman 188 mengungkapkan bahwa teori hegemoni ini digunakan untuk memahami model kekuasaan tetapi bukan atas dasar paksaan, melainkan atas dasar kesepakatan, konsensus, dan masuk akal. Nah, teori hegemoni ini diciptakan oleh seorang Marxisme yang bernama Antonio Gramsci. Ini berkebangsaan Italia. Nah, Antonio Gramsci ini lahir di Ales, di Sardinia, Italia pada tanggal 22 Januari 1891. Ini jadi teori hegemoni ini diciptakan oleh seorang Marxisme yang bernama Antonio Gramsci. Nah, Gramsci ini mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara ke dalam konsep tentang hegemoni. Nah, hegemoni ini merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Nah, kelas hegemoni atau kelas yang dipimpin menurut Gramsci adalah kelas mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologi. Ini menurut Simon Roger pada tahun 2001 dalam buku Gagasan Politik Gramsci. Nah, teori hegemoni ini seringkali juga disebut dengan teori kultural atau ideologis general dan digunakan untuk memahami bentuk politis, kultural, dan ideologi yang dianggap memiliki kekuatan untuk mentransformasi masyarakat. Ini menurut Farouk pada tahun 1994 dalam buku Pengantar Sosiologi Sastra. Nah, kenapa kok ini dikaitkan dengan dunia kesastraan? Karena walaupun tidak secara langsung, hegemoni ini membahas mengenai kesusastraan. Namun, teori hegemoni Gramsci ini banyak dipakai sebagai dasar kajian sosiologi sastra, seperti yang pernah dilakukan oleh Raymond Williams, Tony Davis, maupun Ariel Hare.
Sutanto. Nah, dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, kesusastraan yang merupakan salah satu bagian dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur bukan hanya sebagai refleksi dan struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri. Nah, jadi kenapa kok teori hegemoni ini masuk ke dalam ranah kesusastraan? Nah, ini konsep-konsep hegemoni yang ditemukan oleh Gramsci ini diadopsi atau diadopsi gagasannya untuk menganalisis sebuah kesusastraan. Nah, dalam kerangka teori Gramsci setidaknya ada 6 konsep kunci dalam pemikiran Gramsci. Nah, yang pertama itu adalah kebudayaan, yang kedua adalah hegemoni, ideologi, kepercayaan populer, kaum intelektual, dan negara. Ini adalah 6 konsep yang perlu kalian pahami mengenai teori hegemoni Gramsci. Nah, menurut Gramsci dalam Patria dan Arif dalam buku Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni. Nah, ini ada 3 pembagian atas hegemoni. Itu terdiri dari tingkatan. Yang pertama adalah hegemoni total atau integral. Hegemoni ini tandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Dan yang kedua adalah hegemoni yang merosot. Nah, ditandai dengan mentalitas massa yang tidak sungguh-sungguh dengan pemikiran yang dominan dari suatu subjek hegemoni. Dan yang ketiga adalah hegemoni minimal atau hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Nah, ini adalah contoh dari kajian hegemoni Gramsci. Yang pertama adalah ini jurnal yang ditulis oleh Marcella Nurtaviola Widyaswari, mahasiswa program studi sastra Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini diterbitkan dalam jurnal Identiteit volume 5 nomor 3 tahun 2016 yang berjudul Bentuk Konsep Hegemoni dalam Film De Wille karya Dennis Gansel, kajian hegemoni Gramsci. Nah, bagaimana hasil dari kajian tersebut? Yang pertama adalah bagaimana dia ingin mengetahui bagaimana bentuk hegemoni dalam film De Wille karya Dennis Gansel. Ini adalah tujuan dari meneliti film tersebut. Penulis meneliti film tersebut. Nah, ini adalah penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Nah, selanjutnya untuk menganalisis teori hegemoni Antonio Gramsci berupa bentuk-bentuk konsep hegemoni. Nah, yang pertama ini adalah bentuk konsep kebudayaan, bentuk konsep hegemoni, bentuk konsep ideologi, bentuk konsep kepercayaan populer, bentuk konsep kaum intelek, dan bentuk konsep negara. Nah, dari hasil penelitian ini dapat ditemukan menunjukkan bahwa kutipan dialog dalam film De Wille karya Dennis Gansel ini mempunyai 1 bentuk konsep kebudayaan, 5 bentuk konsep hegemoni, 10 bentuk konsep ideologi, 1 bentuk konsep kepercayaan populer, 2 bentuk konsep kaum intelek, dan 3 bentuk konsep bernegara. Nah, yang selanjutnya itu penelitian yang ditulis oleh Mahadi Dwi Hatmoko dan Sumartini dan Mulyo.
Nah, ini dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, yang diterbitkan dalam Jurnal Sastra Indonesia volume 3 nomor 1 tahun 2014. Nah, ini judulnya adalah Hegemoni Moral Nyai Kertareja terhadap Serintil dalam novel Jantera Biang Lala karya Ahmad Tohari. Kajian hegemoni Gramsci. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan faktor penyebab terjadinya hegemoni dan praktik hegemoni Nyai Kertareja terhadap Serintil pada novel Jantera Biang Lala karya Ahmad Tohari. Nah, pendekatan yang digunakan adalah sosiologi sastra yang difokuskan pada teori hegemoni atau teori tentang kepemimpinan. Nah, datanya adalah data deskriptif yang ada dalam novel Jantera Biang Lala yang berupa ungkapan pada setiap paragraf yang berisi hegemoni moral. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap novel Jantera Biang Lala karya Ahmad Tohari ini, ditemukan bahwa satu, praktik hegemoni yang dijalankan oleh Nyai Kertareja terhadap Serintil didasarkan atas kekuasaan dan dukungan dari kelas atas. Hal tersebut tidak dapat berjalan mulus karena banyak hambatan yang memunculkan pertentangan di antara kedua kelas tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini faktor yang nomor 2 hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya praktik hegemoni golongan kelas atas terhadap Serintil dalam novel Jantera Biang Lala adalah dominasi suatu golongan sosial yang dilakukan dengan cara kekuasaan, kepemimpinan intelektual dan moral, bukan dengan kekerasan, paksaan yang diterima di kelas. Nah, paksaan yang diterima kelas bawah dari perlakuan penindasan orang-orang kelas atas membuat dampak yang begitu besar terhadap diri orang-orang kelas bawah. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti saya bagikan kedua novel tersebut, kedua penelitian tersebut untuk kalian pelajari dan juga materi kali ini. Mungkin teman-teman juga bisa memberikan komentar, memberikan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.